Shalom alaikum Bishan Yashua Hak Misyak kepada semua pendengar dan penonton MET 2819. Bagaimana Anda hari ini? Sudah bangun pagi di 25 hari bulan eh, April 2021. Ya, saya harapkan Anda semua berada dalam keadaan sehat sejahtera dan kiranya Tuhanlah menjadi pendamping dalam kehidupan sahabat-sahabatku sekalian. Ya, untuk meneruskan renungan firman Tuhan pada pagi ini, saya mengundang teman-teman sekalian untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh dengan kasih dan kemuliaan, kami datang ke hadirat-Mu saat ini, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu yang kami bacakan di dalam Alkitab. Ampuni segala dosa kami dan persiapkan hati kami ya Tuhan. Roh Kudus-Mu biarlah datang hampir beserta dengan kami. Supaya ialah yang akan berkuasa di atas pikiran dan hati kami. Supaya firman Tuhan yang kami dengari ini menjadi manfaat kehidupan rohani kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, untuk perkongsian pada pagi ini ya, ayatnya terdapat dalam Amsal 16 ayat yang ketiga, dan ayatnya berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Ya, saudara-saudara sekalian, ayat ini sangat mudah sekali, pendek saja, tetapi ia mengandung arti yang sangat mendalam di dalam kehidupan kita. Nah, satu perkara yang kita nampak di dalam ayat ini adalah perkataan serahkanlah. Perkataan serahkanlah itu mudah untuk diucapkan, tetapi tidak mudah untuk dilaksanakan. Dan kalau kita melaksanakan hal ini, yaitu serahkanlah, memanglah kita terpaksa menyerahkan sesuatu. Dalam arti kata lain, kita melepaskan sesuatu. Dan kita melepaskan itu dalam bentuk suatu kesadaran bahwa kita melepaskannya dengan sukarela, dengan sukacita, dan dengan kesadaran yang penuh. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini logika manusia. Manusia untuk menyerahkan sesuatu dan memberi sesuatu dalam keadaan kelimpahan itu biasa. Tetapi untuk menyerahkan atau memberi sesuatu dalam serba kekurangan, itu luar biasa. Sahabat-sahabatku sekalian, mari kita renung-renungkan kisah yang terjadi, yang tercatat di dalam Markus pasal yang ke-12 ayat ke-41 hingga 44. Di sini, Yesus sendiri bersama dengan murid-muridnya telah memerhati bagaimana gelagat orang yang datang ke sinagog untuk memberikan persembahan mereka atau memasukkan persembahan mereka di dalam peti persembahan. Dan Yesus melihat sambil juga disaksikan oleh murid-muridnya, orang-orang kaya datang dan memberikan uang mereka masuk di dalam peti persembahan itu. Tetapi kemudian tidak lama dari itu seorang janda, wanita ya, janda telah datang menghampiri peti persembahan itu dan mengeluarkan 2 peser dari uangnya dan memasukkannya. Seraya itu Yesus memberikan komen. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini, maksud saya, janda miskin ini memberi lebih banyak daripada orang-orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab apa? Sebab mereka mempunyai dalam kelimpahan, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya dan semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Nah, Yesus memberi komentar bahwa untuk janda ini memasukkan persembahan di dalam peti persembahan itu, dia telah mengorbankan nafkah sehariannya.
Maksudnya apabila dia telah memberi, maka tidak ada lagi duit yang ada padanya. Walhal sebelum ini, orang-orang kaya yang memberikan persembahan, memasukkan uang mereka dalam peti persembahan itu, ya memang ternyata mereka membawa banyak, tetapi itu terlalu sedikit berbanding dengan kekayaan yang mereka ada. Bagaimana kita boleh membezakan antara kedudukan janda ini dengan orang-orang kaya yang memberikan persembahan? Saudara-saudaraku yang terkasih, itulah sebabnya logika manusia mengatakan untuk menyerahkan sesuatu atau memberi dalam keadaan berkelimpahan itu mudah dan tidak luar biasa. Tetapi untuk memberi atau menyerahkan sesuatu kepada Tuhan dalam keadaan kita serba kekurangan itu cukup luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih sekalian, sebab itu Tuhan mengajak kita untuk menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan. Kenapa ini dikatakan perbuatan, bukan benda lain? Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita bertindak untuk melakukan sesuatu, ditransformasikan kepada perbuatan, tentu ada proses berpikir di dalam hati kita. Apa yang kita hendak lakukan, ya benar, itu berlaku. Sebelum kita bertindak dalam perbuatan, tentu kita telah memikirkan apa kemauan kita, apa yang mau kita lakukan. Dan Tuhan mengatakan, serahkanlah itu, yaitu perbuatanmu. Dan saudara, untuk kita menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan, didahului dengan menyerahkan segala kemauan kita kepada Tuhan. Sebab itu, dalam kehidupan kita, kalau kita mau sukses, Raja Salomo yang menuliskan nasihat ini di dalam Amsal pasal 16 ayat yang ketiga ini telah memberikan kita petunjuk bahwa keinginan kita, rencana kita itu hanya akan berjaya sepenuhnya kalau terlebih dahulu kita serahkan itu kepada Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, Raja Salomo adalah orang yang paling pintar di dunia. Tetapi jatuh bangunnya sebagai seorang raja kelihatan oleh sebab ada waktunya dia gagal untuk menyerahkan kemahuannya dan perbuatannya kepada Tuhan. Suatu masa titik kehidupannya jatuh ke bawah, di mana dia telah jatuh ke dalam tabiat yang buruk dengan mengambil 700 orang istri dan 300 orang gundik. Malahan mereka datangnya dari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Dan merekalah yang menyebabkan pengaruh yang menundukkan seorang yang bijaksana, raja yang dipuji, jatuh ke dalam keberdosaan. Namun ketika dia menulis kitab pengkhotbah, kita tahu bahwa Raja Salomo telah menyadari keberdosaannya dan di dalam proses dia untuk menyerahkan kembali hidupnya kepada Tuhan, dia sempat untuk memberikan nasihat. Dan nasihat-nasihat inilah yang tercatat di dalam pengkhotbah dari pasal yang pertama sampailah kepada pasal yang ke-12. Saudara-saudaraku, oleh sebab itu, rahasia untuk kita sukses dalam kehidupan kita dan juga di dalam kehidupan rohani kita adalah menyerahkan kemahuan kita dan perbuatan kita kepada Tuhan. Sebab dengan demikian, segala sesuatu yang kita rencanakan tidak akan menjadi sia-sia, tetapi akan terlaksana. Sebab Tuhan yang Maha Memberi akan memberkati kita dengan berkat yang secukupnya. Saudara-saudaraku, mari kita renung-renungkan dan fikir-fikirkan keadaan hidup kita pada hari ini. Adakah kita telah berserah kepada Tuhan dari segi keinginan dan tindakan perbuatan kita? Kalau belum, mari kita ambil ketetapan sekali lagi untuk menyerahkan segala kemahuan keinginan kita yang akan kita laksanakan di dalam perbuatan kita kepada Tuhan, supaya Dialah
yang akan menuntun kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat pagi, selamat menjalankan tugas masing-masing, dan mari kita tutup dengan berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pelajaran pendek pada pagi ini. Kami membaca firman Tuhan melalui Amsal pasal 16 ayat yang ketiga. Dan kami mengerti bahwa kami harus menyerahkan segala kemauan keinginan kami dan perbuatan kami kepada Tuhan, supaya semua rencana dan apa yang kami rancangkan, Tuhan dapat membantu kami untuk selaras dengan rencana dan keinginan Tuhan, dan diberkatilah segala rencana kami sehingga menjadi kenyataan. Tuhan, pada pagi ini kami berdoa, Engkau melepaskan kami daripada segala pencobaan, Engkau melepaskan kami daripada sakit penyakit COVID-19 dan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan pimpinlah kehidupan kami ya Tuhan, supaya selalu selaras dengan kehidupan-Mu, supaya kami dapat menjadi umat-Mu yang tetap setia, yang kekal setia kepada Engkau sampai Maranatha. Memberkati seluruh penonton yang mendengar renungan pada pagi ini. Kiranya Tuhan yang penuh dengan pemurah memberkati kami dengan berkat kehidupan yang baik, sehingga kami bertemu kembali di dalam renungan yang berikutnya. Kiranya Tuhan tetap beserta dengan kami. Kami doakan dan kami sampaikan doa permohonan kami ini di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.